pelanggaran kode etik atas pemeriksaan Agnes. Saya tidak tahu keuntungan dari si HWG. Karena ini tidak dibayar, terjadi pelanggaran hak cipta, ada hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Ari Bias, merasa perlu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat dan keprihatinan saya atas situasi yang berkembang saat ini. Seperti kita ketahui, perkara nomor 92 PDT Sus _2024 PN Niaga Jakarta Pusat ini sedang menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, di tengah proses yang belum selesai, muncul pemberitaan dari berbagai media massa elektronik dan media sosial terkait pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI yang meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa hakim yang menangani perkara ini atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim yang diduga memeriksa dan mengadili tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, menyikapi peristiwa tersebut, awalnya saya cukup terkejut dengan pemberitaan tersebut, tapi kemudian setelah saya pelajari, akhirnya saya tidak mempermasalahkan kesimpulan RDPU Komisi 3 tersebut. Bahkan saya menyambutnya dengan positif. Karena diharapkan dapat mendorong percepatan proses hukum yang sedang berjalan ini. Selama seluruh langkah yang diambil tetap dilakukan secara benar, adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi ada beberapa catatan terhadap peristiwa tersebut, yaitu: 1. Saya meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini termuat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, segala bentuk intervensi dari lembaga legislatif terhadap lembaga yudikatif, terutama terhadap hakim yang menangani perkara tertentu, baik yang sedang berjalan maupun yang telah diputus, apalagi ini adalah perkara perdata, merupakan tindakan yang mencederai prinsip negara hukum dan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. 2. Saya percaya bahwa rapat dengar pendapat umum RDPU yang diselenggarakan oleh DPR RI, Komisi 3 DPR RI, adalah salah satu bentuk fungsi pengawasan DPR untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait suatu permasalahan yang bertujuan untuk memberikan informasi, masukan, dan rekomendasi kepada pihak yang berwenang, bukan untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Saya percaya bahwa RDPU semestinya dilakukan dengan adil dan imparsial, dengan menghadirkan juga perwakilan dari pencipta lagu, agar dapat diberi ruang untuk didengar juga keterangan dan pendapatnya, agar tidak terjadi persepsi dan opini di masyarakat yang terkesan tidak adil dan memihak. Apalagi pencipta lagu adalah pihak yang sejatinya secara nyata dirugikan dan dilanggar hak-haknya dalam perkara ini. 4. Saya percaya bahwa dengan hanya mendengarkan secara sepihak dalil dari organisasi masyarakat sebagai pengadu yang menamakan dirinya Koalisi Advokat Pemantau Peradilan, tanpa mengetahui dengan seksama apa sebenarnya keterangan dan alasan dari pencipta lagu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan penilaian yang tidak utuh bagi Komisi 3 dan dikhawatirkan dapat menyesatkan opini publik serta mencederai prinsip keadilan dan keseimbangan informasi
yang seharusnya dijunjung tinggi dalam forum rapat dengar pendapat umum DPR RI tersebut. Dan hal yang terburuk adalah dapat merugikan nama baik hakim-hakim yang dilaporkan dan merugikan pihak pencipta lagu yang bersengketa. Apalagi jika kita lihat koalisi advokat pemantau peradilan ini adalah bukan sebagai pihak dalam perkara ini dan juga bukan dari pelaku industri musik. 5. Saya percaya bahwa kesimpulan RDPU semestinya tidak mengikat karena bukan merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan mengatur, melainkan hanya bersifat rekomendatif sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. 6. Saya percaya bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2016, apabila suatu pengaduan diajukan semata-mata karena keberatan terhadap pertimbangan yuridis hakim dan substansi putusan pengadilan, maka pengaduan tersebut seharusnya tidak dapat ditindaklanjuti. 7. Saya sependapat dengan pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI bahwa putusan dalam perkara perdata tidak bersifat erga omnes atau tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya mengikat pada pihak yang terlibat dan yang pada sengketa perkara tersebut. 8. Saya pahami bahwa kesimpulan RDPU terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 92 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan pernyataan yang masih bersifat dugaan atau belum tentu terbukti kebenarannya secara hukum. Jadi jangan digiring seolah-olah itu hakim sudah melanggar kode etik atau diartikan sebagai hakim sudah terbukti bersalah. Masih bersifat dugaan. Kemudian perlu saya tegaskan terkait materi pokok perkara yang sudah diuji sesuai mekanisme pengadilan yang saat ini masih banyak yang simpang siur. Pada intinya saya jelaskan sebagai berikut. 1. Pertanggungjawaban hukum untuk setiap orang yang menggunakan lagu dalam konser komersial tanpa ada izin atau lisensi dan tidak membayar royalti ke RMKN. Nah, ini banyak yang dihilangkan nih, informasi tidak membayar royalti ke RMKN ini banyak dihilangkan. Nah, jadi banyak yang tidak sesuai, informasinya tidak akurat. Nah, terus kedua, dalam gugatan ini pelaku pertunjukan adalah sebagai tergugat dan penyelenggara acara adalah sebagai turut tergugat. Jadi penyelenggaranya acaranya ada di situ, di pengadilan itu ada. Dan dibawa juga sampai sekarang kasasi juga ada. 3. Bukti-bukti yang saya serahkan di persidangan dan telah diuji sah, yaitu A. Surat pencatatan ciptaan dari DJKI bahwa bilang saja itu benar adalah ciptaan saya. B. Poster-poster konser dan media sosial terkait konser tersebut. C. Video-video konser. D. Surat rekomendasi dari RMKN. E. Video somasi terbuka bersama RMKN. Jadi saya melibatkan RMKN. F. Kartu anggota RMKKCI. G. Surat kuasa anggota RMKKCI. H. Keterangan tercatat dari penyelenggara acara. Ya, ada keterangan tercatat dari penyelenggara acara. 4. Keterangan saksi dari komisioner RMKN. 5. Keterangan saksi ahli dari profesor guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian terkait denda pelanggaran hak cipta sebesar 1,5 miliar, saya ingin meluruskan bahwa angka yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat itu bukan nilai royalti. Di Komisi DPR itu, RDP itu, saya masih mendengar 1,5 miliar itu bayar royalti. Itu keliru. Bahwa angka itu adalah bukan royalti, bukan denda pidana. Itu adalah denda atas kerugian. Karena ini kan perdata, denda atas kerugian. Tolong bisa membedakan antara pembayaran royalti dan denda kerugian. Kewajiban membayar royalti bisa dibayarkan melalui RMKN. Tapi ketika royalti tidak dibayarkan dan izin pun tidak ada, maka mutlak telah terjadi pelanggaran hak cipta. Mutlak.
Mekanisme gugatan perdata diatur di Undang-Undang di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Hak Cipta, ada di pasal 99, pasal 100, pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 104, dan pasal 105. Silakan dibaca, itu mekanisme gugatan perdata. Sedangkan sanksi pidana diatur di pasal 113 ayat 2. Jadi dalam Undang-Undang Hak Cipta ini boleh pencipta lagu bisa melakukan dua upaya hukum, perdata dan pidana. Seluruh pertimbangan hakim sudah sangat jelas dan teliti berdasarkan bukti-bukti yang seluruhnya sah dan berdasarkan keterangan para saksi, serta sudah menguji dalil-dalil dan argumentasi hukum yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat. Dan dalam hal keterangan para saksi ahli yang menurut pengadu itu diabaikan, majelis hakim sudah mempertimbangkan di dalam putusannya seluruh keterangan para saksi ahli tersebut, baik saksi ahli yang dihadirkan oleh penggugat maupun tergugat. Yang saya tahu dalam sidang kemarin tergugat menghadirkan 2 saksi ahli. Itu pun ada di putusan dan hakim pertimbangkan, jadi tidak diabaikan. Cuman masalah hakim menilai, menerima atau mengenyampingkan, itu wewenang hakim, bukan pelanggaran kode etik. Itu yang harus dipahami. Terakhir, pada kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada publik, media, dan lembaga-lembaga negara untuk 1, menjaga independensi peradilan. 2, menegakkan peradilan yang bersih dari intervensi manapun dan sportif, mengikuti proses hukum sesuai mekanisme yang sah. 3, tolong tunjukkan di mana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan di dalam PP 56 Tahun 2021 terdapat ketentuan bahwa yang wajib izin dan membayar royalti adalah penyelenggara acara. Ya, yang ajasnya demokrasi tapi berlandaskan trias politika. Negara kita menjamin setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat. Tapi bukan berarti kebebasan kita berpendapat itu kita gunakan tanpa aturan. Ya. Apalagi sampai kemudian ketika kita mengeluarkan pendapat itu, posisi kita itu akan menentukan bahwa pendapat kita itu bisa menjadi satu kekisruhan dan kekacauan. Ya. Benar, Komisi 3 itu adalah mitra kerja dari lembaga-lembaga hukum, khususnya peradilan. Tapi kan dengan ajas trias politika tadi itu, dengan pembagian kekuasaan yang tidak saling mengintervensi, harusnya tidak ada statement-statement yang patut diduga sebagai suatu tuduhan. Ini kan patut diduga kan sebagai suatu tuduhan bahwa proses hukum yang ada di tingkat pertama itu cacat hukum. Ini kan sebenarnya kan nggak pantas. Di tengah-tengah ada orang yang lagi sedang memperjuangkan haknya, ada satu statement seolah-olah patut diduga proses hukum yang ada itu cacat hukum. Cacat hukumnya ini terkait dengan masalah etik katanya, tapi yang dipersoalkan adalah pertimbangan hukum hakim. Harusnya pemerintah tidak boleh ada keberpihakan, karena ini 2 warga negara, sama-sama warga negaranya. Penggugat juga warga negara, tergugat juga warga negara, yang masing-masing harusnya dilindungi kepentingannya. Yang menggunakan ciptaan tanpa izin penciptanya secara komersil, maka ini yang wajib kami buktikan. Ya, bukti-bukti sudah kita sampaikan semua bahwa memang setiap orang itu adalah termasuk pelaku pertunjukan, termasuk performer, dan kemudian memang ada konsernya dan seterusnya tadi sudah dibacakan oleh klien kami Ari Bias. Semua putusan first-track itu tidak sah. Setiap putusan pengadilan yang tanpa kehadiran tergugat kita anggap tidak sah. Karena dalam first-track itu berarti tergugat belum menggunakan haknya untuk membuktikan. Faktanya apa secara hukum? Sah. Kalau mereka merasa mereka harus mempertahankan haknya dan harus menunjukkan bukti-buktinya, ada pintunya namanya first step.
Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Artinya mari kita menghormati. Mereka kan sudah menggunakan upaya hukum kasasi. Itu apa yang disampaikan atau fatwa yang meskipun istilah fatwa itu tidak tepat juga ya. Itu kan lebih ke opini, pendapat dari DJKI. Dan sekarang yang mengatur ini itu DJKI apa undang-undang, ya kan? Meskipun DJKI itu adalah pelaksana. Nah, cuma di sini bahwa ketentuan bahwa yang wajib membayar royalti adalah penyelenggara itu pun ada nggak di undang-undang? Ada nggak di PP? Ya kan? Itu hanya tafsir aja kan. Kalau memang itu ada, ya kita siap jalankan. Itu kan nggak ada. Yang ada setiap orang. Jadi kita tidak adil juga bagi negara ini kalau mengkhususkan yang wajib membayar adalah penyelenggara. Penyelenggara bisa protes dong. Itu kan di undang-undang setiap orang. Kalau bukan saya yang salah gimana? Gitu. Kalau ternyata saya nggak tahu lagunya dibawain apa aja, gitu. Misalnya. Kalau ternyata saya ada kontrak dengan penyanyi kok yang wajib bayar, yang ngurus izin, saya pokoknya bayar, sudah termasuk izin, sudah termasuk bayar royalti. Apa disalahkan juga penyelenggara? Nggak bisa begitu. Ini kan undang-undang kan sudah benar. Dia tahu bahwa pengguna karya cipta itu luas, tidak khusus. Bahkan perlu diingat, ini bukan undang-undang hak cipta untuk lagu doang. Ini untuk potret, untuk film, untuk buku. Jadi apakah mau yang pencipta lain selain pencipta lagu seperti itu juga hukumnya? Ya, kita mengacu aja sama dengan hukum yang sudah berlaku, yaitu setiap orang itu. Nah, masalah nanti ternyata siapa yang bertanggung jawab itu akan sudah nanti dibuktikan. Ada variabel-variabel yang harus dibuktikan. Dan juga itu kan sifatnya masih ke tata kelola royalti. Dalam tata kelola royalti ada panggung, ada izin, ada pembayaran royalti. Iya, penyelenggara yang bayar ke MKN itu kan yang normal terjadi. Nah, sekarang yang tidak pernah dipertanyakan itu ada izinnya nggak, atau ada pembayaran royaltinya nggak? Nah, kalau nggak ada, itu nggak pernah dibahas tuh. Kalau nggak ada bayar royalti bagaimana? Izin nggak ada, pembayar royalti gimana? Kemarin di DJKI nggak pernah ada ngomong hal itu. Harus yang bayar harus penyelenggara. Tapi kalau penyelenggara tidak bayar, artinya ada nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Nah, itu jadi suatu perbedaannya di situ. Antara kondisi normal memang mungkin penyelenggara bisa yang bayar royalti. Tapi kalau sudah kondisinya ada pelanggaran di situ, belum tentu juga yang bertanggung jawab itu adalah penyelenggara. Nah itu. Nah ini yang dibuktikan oleh perkara ini sebenarnya. Ya. Ada lagi? Bahwa ketika kita melakukan tindakan perbuatan apapun di industri ini, landasannya harus ke undang-undang. Karena undang-undang ini kan sudah dirubahnya berkali-kali nih. 87 kalau nggak salah itu ada tuh ya. Terus kemudian dirubah tahun 2002. Baru kemudian dirubah lagi 2014. Aturannya berubah-ubah, tapi kebiasaannya nggak berubah. Jadi kalau nanti misalnya ada perubahan lagi, tapi kebiasaannya tetap, ya artinya ini menurut kebiasaan. Sebenarnya nggak perlu ada undang-undang dirubah-rubah kalau misalnya kita acuannya tetap kebiasaan. Ini kan juga seperti itu. Dulu enggak loh, kebiasaannya loh. Padahal dari tahun 2002, 87 udah ada aturannya, cuma karena memang tidak diterapkan. Semuanya berdasarkan kebiasaan, berdasarkan apa yang berjalan di dalam lapangan, dan kemudian komposer belum tahu hak-haknya, mulus-mulus saja berjalan. Tapi begitu komposer tahu apa yang menjadi hak-haknya yang diatur oleh undang-undang, kemudian bersuara untuk mendapatkan keadilan, baru ada perlawanan. Dulu enggak kok, kebiasaannya enggak kok. Nah sekarang kita mau ini dulu, sepakat dulu. Kita mau berdasarkan kebiasaan atau undang-undang. Kalau kita mau berdasarkan kebiasaan, nggak perlu dah undang-undang ada dirubah-rubah, revisi juga nggak akan ada gunanya. Karena nanti kembali ekosistemnya akan tetap dilandaskan kepada kebiasaan. Nah sekarang kita mau rubah nih, jangan kebiasaan lagi yang dipakai, tapi aturan hukum. Banyak yang ribut, gitu loh. Nah ya, itu juga terkait dengan pernyataan dari Dirjen Haki juga. Masalah dia menyampaikan bahwa baru kali ini ada penyanyi yang digugat dari semenjak 2014, yang sebelum-sebelumnya belum pernah ada.
Ada, sebelumnya ada ya Pak? Siapa? Lagu oplosan. Lagu oplosan juga itu. Pakai 2002 itu. Ada. Ya, ada putusan di Terus, penjara. terus apakah karena baru sekarang itu bisa disimpulkan salah? Belum tentu juga kan. Buktinya di pengadilan kan diputuskannya dikabulkan. Karena mungkin selama ini memang belum pernah ada yang menggugat. Belum paham. Belum ada yang paham dan belum pernah ada yang berani menggugat itu gitu kan. Masalahnya kan cuma di situ, bukan berarti karena ini baru pertama terus udah pasti salah. Nah, gitu kan, logikanya kan di situ. Itu aja. Oke.